Salam nih ya Allah nggak berat kok. Kita ketemu paling tidak yang kita kenal lah, paling tidak yang sudah pernah ketemu dengan kita. Kalau kita ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulunal jannah, kamu nggak akan mungkin masuk surga hatta tu'minu, sampai kamu beriman, wala tu'minuna hatta tahabu, kamu itu juga nggak akan mungkin bisa beriman sampai kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kamu aku kasih tahu caranya bagaimana sehingga kalian bisa saling mencintai? Afsyus salam bainakum, saling mengucapkan salam. Nah, ini cara kita agar terhindar dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya adalah dengan belajar. Dan alhamdulillah kita mempelajari tafsir Al-Quran ini, sedikit banyaknya kita mengetahui dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di dalam ayat ke-83 kemarin, dan insya Allah kita akan masuk di dalam ayat ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tasyhadun. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, mitsaqakum. Mitsak itu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kalau sekarang bermaterai, perjanjian yang bermaterai. La tasfikuna dima'akum, apa isi dalam perjanjian tersebut? Isi dalam perjanjian tersebut adalah la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah di antara kalian. Di antara kalian ini maksudnya di antara Bani Israel. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel. Isi perjanjian tersebut yang pertama adalah mereka dilarang saling menumpahkan darah. Tafsir dari dilarang menumpahkan darah di sini yang pertama adalah menumpahkan darah satu sama lain, saling membunuh. Tafsir yang kedua adalah melakukan sebab-sebab sehingga dirinya balik dibunuh. Berzina misalkan, membunuh saudaranya misalkan, maka dia akan dikenai hukuman yang mana hukuman tersebut akan membunuh dirinya. Dua tafsiran ini, la tasfikuna dima'akum, yang pertama jangan saling membunuh, yang kedua janganlah melakukan sebab-sebab sehingga kalian terbunuh. Wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, yaitu saudara kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Summa aqrartum wa antum tasyhadun. Nah, dari perjanjian yang dibuat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, mereka itu aqrartum, kemudian kalian setuju. Kalian itu apa bahasa Indonesia? Iqrar. Aqrartum, janji. Enggak, bahasa kerennya Pak, berikrar. Bahasa kerennya, mereka sudah berikrar, ya benar ya Allah, kami akan melakukan apa yang kau perintahkan dan menjauhi apa yang kau larang. Sudah berikrar mereka. Wa antum tasyhadun, dan mereka juga bersaksi tentang hal tersebut. Masya Allah, berat loh, berat. Kalau kita melakukan perjanjian pakai materai saja, kalau menyelisih perjanjian tersebut mungkin penjara tempatnya atau denda hukumannya. Ini perjanjian bukan hanya sekedar materai, tapi perjanjian yang ada hubungannya dengan akhirat. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Setelah ini akan kita bahas. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian dengan saudara-saudara kalian sendiri, taqtuluna anfusakum, saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kemudian kalian juga mengeluarkan sebagian dari kalangan kalian sendiri Bani Israel, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Tawaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian itu
saling tolong menolong, tapi bukan untuk kebaikan. Tolong menolongnya, bantu membantunya bil ismi wal udwan, lantaran dosa dan juga udwan, permusuhan. Wa iyatukum usaro, dan apabila telah datang kepada kalian itu usaro. Apa itu usaro? Tawanan. Jadi di antara mereka ketika terjadi sebuah peperangan, kemudian dari Bani Israel ada yang ditawan, maka datang kepada saudara mereka Bani Israel. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian setelah datang tawanan kepada kalian itu, tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Apa arti tufaduhum di situ, Pak? 84. Kalian tebus mereka. Tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ketika datang tawanan kepada kalian, kalian bebaskan mereka. Padahal itu semua muharramun alaikum. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala haram bagi kalian. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Jadi Bani Israel, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu ada 2, ada 4. Pertama, mereka dilarang untuk saling membunuh. Yang kedua, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala perjanjikan dengan mereka, pertama dilarang saling membunuh, yang kedua dilarang mengusir di antara mereka. Yang ketiga, mereka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada tawanan harus ditebus, menebus saudara mereka yang ditawan. Yang keempat adalah mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selain dilarang saling membunuh, kemudian dilarang mengusir di antara mereka. Yang ketiga harus menebus saudara mereka yang ditawan. Yang keempat saling membantu di antara Bani Israel untuk melawan musuh. Empat perintah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya dilanggar oleh Bani Israel. Mereka dilarang untuk saling membunuh. Mereka kemudian saling membunuh. Mereka dilarang untuk mengusir di antara saudara mereka Bani Israel. Mereka mengusir saudara mereka. Kemudian mereka saling membantu di antara Bani Israel. Perintah ini tidak digubris oleh Bani Israel, tapi hanya satu saja yang mereka lakukan, yaitu menembus saudara mereka yang ditawan. Makanya setelah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu itu hanya beriman bi ba'dil kitab, dengan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sebagian kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengkufuri sebagian di antara perintah firman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, dan tidaklah jaza, balasan, may yaf'alu dzalika, orang-orang yang melakukan hal tersebut, yaitu hanya mengamalkan sebagian dari perintah kemudian tidak mengamalkan sebagian yang lain, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali khizyun, kehinaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, kemudian
Bukan cuma di dunia mereka merasa terhina, tapi juga nanti di akhirat pada hari kiamat yuraddun, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ila asyaddil adab, untuk merasakan asyad adab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Kenapa mereka Bani Israel itu sampai saling membunuh, kemudian mengusir di antara mereka, dan juga tidak saling bantu-membantu? Nah, kita balik kepada kisah saat itu sebelum datangnya Nabi SAW ke kota Madinah. Di dalam kota Madinah ada dua suku. Dalam kota Madinah ada dua suku. Yang pertama suku Aus, kita tulis bahasa Indonesia saja, suku Aus. Yang kedua suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini mereka itu berselisih selama 120 tahun. Masya Allah. Mereka suku Aus dan juga Khazraj ini berselisih selama 120 tahun. Yang mereka sebelum kenal dengan Islam, mereka menyembah berhala. Mereka ini menyembah berhala. Tapi setelah kenal dengan Islam, Muhammad SAW masuk ke kota Madinah. Aus dan Khazraj ini nantinya akan diberikan julukan apa? Kaum Ansor, yang menolong Nabi SAW. Nah, Aus dan Khazraj yang sudah lama hidup di Madinah, melakukan permusuhan perselisihan selama 120 tahun, itu dibantu dengan Bani Israel. Anehnya, dibantunya itu karena memang pemikiran Bani Israel dunia, bagaimana cara mereka mendapatkan dunia. Di antara Bani Israel yang masuk ke dalam kota Madinah ada beberapa kabilah ataupun suku. Yang pertama adalah Banu Qainqa dan juga Banu Nadir. Banu Qainqa dan Banu Nadir. Banu Qainqa dan Banu Nadir ini menjadi sekutunya Khazraj. Qainuqa, yang kedua adalah Banu Nadir. Banu Qainqa dan Banu Nadir menjadi sekutunya Khazraj. Siapa sekutunya Aus? Sekutunya Aus adalah Bani Quraidah. Nah, makanya ketika mereka tahu kalau mereka dilarang untuk saling membunuh, mereka tahu kalau mereka dilarang untuk saling mengusir, dan mereka tahu perintah dari Allah agar mereka saling membantu satu sama lain dari Bani Israel tersebut untuk memusuhi musuh mereka. Mereka karena urusan duniawi inilah saling membunuh. Ketika Aus sedang berselisih dengan Khazraj, karena yang namanya sekutu itu harus membantu, akhirnya Quraidah perang juga dengan Qainuqa dan Nadir. Perang juga mereka, saling membunuh. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Mereka saling membunuh padahal mereka tahu mereka dilarang untuk saling membunuh. Tapi karena urusan dunia, ya namanya sekutu, Pak. Namanya sekutu itu pasti ada timbal baliknya, pasti ada keuntungannya. Gak mungkin dong kemudian negara Israel sekarang bersekutu dengan Amerika tanpa adanya timbal balik. Gak mungkin, pasti ada keuntungan di dalamnya. Begitu juga dengan Bani Israel saat itu yang di kota Madinah, ketika mereka bersekutu dengan Aus ataupun Khazraj, mereka mendapatkan sesuatu. Karena sesuatu tersebut mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya, kata Allah. Mereka inilah yang melakukan perselisihan
yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu menukar kehidupan untuk nanti di akhirat dengan kehidupan yang sebentar di dunia. Lantaran apa? Keuntungan yang sedikit. Fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Maka mereka tidak akan diringankan adabnya, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Dan kata Qurtubi rahimallahu taala, saya catat di sini. Kata beliau Qurtubi rahimahullah taala, wa hada kulluhum yaqau alaina. Hada kulluhum yaqau alaina. Ini semua yang dilakukan oleh Bani Israel saat ini yaqau alaina, terjadi pada kita. Bagaimana antara muslim yang satu dengan muslim yang lain saling membunuh. Dia tahu bahwasanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada larangan untuk saling mengusir. Karena perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang saat ini di umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masih aktif dan masih kita amalkan adalah empat-empatnya tadi ini. Kita tidak boleh saling membunuh. Kita harus saling membantu. Kita tidak boleh mengusir. Kemudian perintah-perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dan diperintahkan kepada kita untuk mengingat semua perintah dan perjanjian yang Allah janjikan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena umat kita mirip-mirip dengan Bani Israel. Kata Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa hadha kulluhum yaqa'u alaina. Saat ini terjadi semua sudah pembunuhan, Masya Allah. Jangan kita tergiur dengan istilah jihad, padahal jihadnya untuk memerangi kaum muslimin sendiri. Maka ini keliru, ini batil seperti ini. Gak ada istilah jihad kemudian yang diperangi orang muslim sendiri, walaupun melakukan dosa besar. Bukankah kita sudah pernah mendengar kisah ada seorang sahabat yang saat itu melakukan perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada musuhnya sudah di hadapan sahabat ini, tinggal bunuh, tinggal mengayunkan pedang, musuhnya akan tewas. Apa yang dilakukan musuh tersebut? Kemudian musuh tersebut lantas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian langsung bersyahadat. Sahabat ini yang merasa iki paling bersyahadat mergodi takut maling, akhirnya ditebas dan terbunuhlah orang kafir tadi yang kemudian masuk ke dalam Islam dan hukumnya Islam. Kenapa? Karena sudah bersyahadat. Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu kejadiannya, apa yang dilakukan Nabi? Marah, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dengan kejadian ini. Seorang sahabat berperang, dia di jalan Allah perangnya, bukan hanya di jalan-jalan syaitan atau jalan takut, dia di jalan Allah perangnya. Melihat keadaan seperti itu, kita sendiri mungkin kalau melihat ada musuh di hadapan kita dan sudah terpojok misalkan, tiba-tiba bersyahadat, pasti kita mikir, oh ini paling wedi, pasti takut ini, makanya bersyahadat. Tapi di dalam Islam ada aturannya. Orang yang sudah mengucapkan syahadat, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haramun maluhu wadamuhu wa irduhu. Haram malnya, hartanya haram, kemudian kehormatannya juga haram, hartanya pun haram untuk kita tumpahkan, darahnya pun haram untuk kita tumpahkan. Siapa itu yang sudah bersyahadat? Maka jangan mudah-mudah kita kemudian sampai memusuhi, sampai naudzubillah menumpahkan darah, mengatakan ini kafir dan itu kafir kepada orang-orang yang sudah bersyahadat. Karena hak untuk mengkafirkan seseorang itu bukan ranah kita, tapi rananya para qadhi, orang yang memang diberikan hak untuk memberikan
keputusan. Dan sekarang qadhi di era ini wallahu a'lam masih ada atau tidak. Kalaupun di Timur Tengah sana ada qadhi. Saya punya guru, Allah yarhamu rahmatan wasi'ah, namanya Syekh Abdul Rauf. Beliau dari Mesir dan dia qadhi, dia seorang qadhi, seorang hukum. Beliau masya Allah, beliau mirip-mirip sama guru kita Ustadz Sofi, Allah yarhamu rahmatan wasi'ah. Syekh Abdul Rauf ini perjuangannya luar biasa. Dakwahnya di Afrika, dakwahnya di negara-negara lain. Tapi kemarin, di tahun kemarin, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dan beliau disolatkan di Masjidil Haram dengan masya Allah ribuan jamaah yang menyolatkan beliau. Masya Allah, ini orang-orang hebat. Maka kita contoh orang-orang hebat seperti ini, ulama-ulama kita, bagaimana mereka mensikapi Islam ini dengan sikap yang sewajar-wajarnya, sebenar-benarnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita amalkan. Ketika Allah melarang sesuatu, maka kita jauhi hal tersebut. Dan jangan sampai kita termakan dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat yang begitu banyaknya di akhir zaman ini, dengan cara kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai di sini insyaallah, besok kita akan lanjutkan di ayat yang ke-87. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan juga memberikan kita kesempatan dan tetap istiqamah terhadap hidayah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jazak atas tafsirannya, pemahamannya, atas penjelasannya tentang tafsir Al-Quran ayat 84 sampai 85. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini session tanya jawab. Bagi jamaah yang mau bertanya, angkat tangan. Angkat tangan dulu kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah habis ini kita break sholat, kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kalau nggak ada yang bertanya, langsung kita tutup majelis ini atau kajian ini. Kira-kira Bapak Ibu jamaah yang ada di masjid ini ada yang mau tanya, angkat tangan. Satu. Ada lagi? Nah, kalau ada insya Allah nanti pertanyaannya habis adzan. Silakan adzan dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Sekarang tiba waktunya untuk sharing atau tanya jawab. Maka ada yang tanya ini Ustadz Fathan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini mau tanya ini saya tentang pembahasan minggu kemarin, bahwa minggu kemarin dijelaskan saking rindunya kepada Rasulullah, batu saja juga mendoakan Rasulullah. Bahkan mimbar setelah pemindahannya Rasulullah dia juga bergetar. Waktu itu. Yang saya tanyakan juga ada satu ayat yang mengatakan yang berbunyi innallaha wa malaikatihi yusholli ala nabiyya. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Yang saya tanyakan, solawatnya Allah itu seperti apa? Kan gitu. Kalau ini batu mendoakan ya wa'alam batu itu. Kalau Allah itu solawatnya seperti apa kepada Rasulullah SAW? Ya, demikian Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahas masalah salawat. Salawat itu apa toh Pak? Kalau kata apa? Bukan kata sih. Kalau di akhir zaman ini salawat itu yang penting ada kunder. Alamati apa Pak lagunya Pak? Ya Allah, jenengan sering dengar di YouTube itu loh Pak. Alamat ini dikatakan salawat. Alamat ini ini dikatakan salawat. Lafaz salawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang beragam. Tapi yang paling bagus adalah salawat yang kita baca ketika di tahiyatul akhir. Nah, salawat ada berbagai macam. Pertama, salawat dari Allah kepada nabinya. Yang kedua, dari malaikat kepada nabinya, dari malaikat kepada nabi Allah. Yang ketiga, dari kita hamba manusia kepada nabi. Maka ketiga hal ini berbeda-beda. Salawat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala an-nabi. Artinya apa? Artinya adalah doa. Allah mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjagaan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa karena lama sekali saya nggak buka kitab. Mungkin Ustadz ada yang paham arti-arti ini. Yang jelas besok insya Allah saya bawa dengan redaksi teksnya yang benar dari para ulama. Salawat ada 3, dari Allah kepada nabinya, dari malaikat kepada nabi Allah, dan juga dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap salawat ini memiliki arti yang berbeda-beda. Salawat kita manusia kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk doa kita juga kepada Nabi supaya dijaga di dunia dan juga dijaga di akhirat. Karena ada yang bertanya, "Duh, Nabi sudah meninggal kok ngapain kita sholawat? Ngapain kita mendoakan Nabi?" Sholawat kita kepada Nabi pertama adalah penjagaan beliau di dunia, dan yang kedua adalah penjagaan beliau di alam kubur. Dan selebihnya saya lupa redaksi perkataan para ulama menjelaskan tentang tiga ini. Insya Allah besok akan saya datangkan. Udah. PR bagi saya lupa, saya kurang murojaah. PR ya. Astagfirullah. Bentuk pemberian rahmat kepada nabinya. Ya. Ini enaknya sharing seperti ini. Ada yang tanya lagi dari bapak-bapak? Satu lagi dari bapak-bapak? Nggak ada, berarti kita langsung dari ibu. Pertanyaan dengan catatan. Afwan Ustadz, izin bertanya, saya hanya membacakan aja. Dalam kaidah nahwu shorof, ketika kita mendoakan orang yang bersin, yang usianya lebih tua dari kita, dhamir yang tepat itu seperti apa? Yarhamukallah atau yarhamukumullah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa hukum tukar kado? Pertanyaan yang ketiga, Afwan Ustadz, izin bertanya lagi. Apa hukum menolak lamaran dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah? Jazakumullah khairan jaza. Monggo dijawab Ustadz. Ini mana dulu yang dijawab nih? Yang pertama, kedua, apa ketiga dulu ini? Insya Allah. Saya jawab yang kedua dulu. Apa hukum tukar kado? Maka kita rinci. Tukar kadonya itu untuk siapa? Nah, itu pertanyaan. Tukar kadonya untuk siapa? Kalau tukar kadonya sesama jenis nggak masalah. Tahadu tahabu kata Nabi. Saling memberikan hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Nah, kalau tukar kadonya lawan jenis, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan apapun itu dalam Islam, maka khawatir karena kata Nabi tadi saling memberi hadiah, saling mencintai, akan tumbuh benih-benih cinta. Maka kepada selain jenis jangan sampai kita tukar kado. Dan ini pertanyaannya, memberikan hadiah untuk apa ini? Hukum memberikan hadiah kepada siapa, bentuknya seperti apa? Kalau hadiahnya hadiah-hadiah yang menakutkan, tiba-tiba dibuka keluar ular naga gini kan ya prank namanya, dan prank diharamkan di dalam Islam. Ini nggak ada jawabannya. Berarti kalau secara umum seperti ini, kita lihat dulu keadaannya, kadonya seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana, gitu loh. Untuk kadonya seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana. Kalau untuk yang bukan mahram kita, maka lebih baik kita hindari hal tersebut karena mampu menumbuhkan benih-benih cinta. Nah, pertanyaan yang ketiga. Saya dulu, ini cerita Pak, cerita. Saya sempat beberapa kali melamar akhwat. Ditolak Pak. Alasannya pengen lanjut, saya mau lanjut sekolah dulu. Ujung-ujungnya nikah Pak. Ujung-ujungnya nikah sama yang lain. Alasannya di awal saya pengen lanjut sekolah dulu, saya nggak mau nikah dulu. Beberapa bulan setelahnya saya dengar, "Loh, kok nikah?" Loh, kok nikah? Maka hukum bagaimana hukum kita menolak lamaran dengan alasan kita ingin melanjutkan sekolah? Maka hukumnya nggak masalah, kan sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak masalah. Tapi Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita umatnya, terutama kepada orang tua yang memiliki anak perempuan dan juga kepada para akhwat.
ketika datang seorang laki-laki soleh dia, kita tahu kualitas kesolehannya, keimanannya seperti apa, jangan sampai ditolak. Kenapa? Akan menimbulkan kerusakan kata Nabi. Kan menimbulkan kerusakan. Nek loro ati iki tekone nang ndi, Pak? Mboten ten masjid biasa nih. Laki-laki kalau sudah sakit hati ditolak, sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, bingung dia. Dukun bertindak kata Pak Budi. Maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Masya Allah, dia datangnya sudah, laki-lakinya soleh, keilmuannya sudah tinggi. Kurang apa coba? Gak kaya gak masalah, uang bisa dicari insya Allah, dan rezeki pasti ada. Terima, jangan sampai tidak diterima. Ini istri saya dengar gak? Saya lihat nonton apa enggak istri saya ini? Saya juga kan baru menikah, dan saya tidak kenal dengan istri, tidak pernah bertemu, nggak tahu namanya. Istri saya posisi masih mondok di Pati Mahat Ali. Kemudian saya ditawarin oleh teman dari mertua saya. Dikatakan, Dam, Ustadz Mabur ini nyari menantu katanya, mau nggak kamu? Bismillah, gas, saya bilang. Kalau jodoh insya Allah dipermudah. Dan alhamdulillah jodoh. Akhirnya apa? Belum lulus dari pondoknya saya ambil, nikah kita. Kenapa ya? Karena sudah ketemu jodohnya. Dan insya Allah kita melihatnya pun bukan karena paras, bukan karena harta, atau murni karena sama-sama melihat keimanan. Ini soleha dan ini soleh. Sudah, itu saja. Jadi bagi akhwat yang belum menikah, nanti carikan Pak Budi. Dicarikan ya. Insya Allah kalau ada laki-laki yang datang ke kalian soleh dia, masya Allah, kemudian keilmuannya juga ada, terima. Insya Allah di situ keberkahan akan selalu mengalir. Pertanyaan yang ketiga. Pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Di dalam bahasa Arab, ini saya jadi guru bahasa Arab berarti di sini. Dalam bahasa Arab ada yang namanya domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Contoh di dalam bahasa Indonesia, kata gantinya dia, laki-laki, menjadi nya, miliknya. Milik dia laki-laki kan terlalu panjang, akhirnya disingkat jadi miliknya. Kamu laki-laki disingkat jadi mu, milikmu. Ini kata ganti. Ini kata ganti. Ada juga kata ganti yang panjang seperti dia, itu juga merupakan kata ganti. Kamu juga merupakan kata ganti. Nah, di dalam bahasa Arab pun begitu. Dalam bahasa Arab ada anta. Ini juga kata ganti, artinya kamu laki-laki. Ada kata ganti yang lebih ringkas dari anta, yaitu ka. Mu, laki-laki. Nah, kata ganti yang paling ringkas ini biasanya disambungkan dengan kata kerja. Contohnya yarhamuka, semoga rahmat menyertaimu. Yarhamuka, rahmat Allah. Yarhamukallah. Nah, kata ganti yang ringkas ini nempel dengan kata kerja. Yarhamukallah. Pertanyaannya, bagaimana kita menjawab bersin? Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sedangkan orang itu lebih tua dari kita. Kita pakainya yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, ataukah kita pakai yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian? Contoh begini, Pak. Kalau saya bilang di depan memakai kata ganti saya, maka itu terkesan kurang ada wibawa. Berbeda ketika saya di depan ini bilang kami akan menjelaskan, kami akan menyampaikan, maka itu terkesan ada sedikit wibawanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman dengan menggunakan kami. Kami telah menciptakan, wa'id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Kan kami semua. Kenapa wibawa di dalam kata kami? Begitu juga kata kum atau ka.
Kum artinya kalian. Kum artinya kalian. Kalau kita bilang kepada ustadz kita, kita bilangnya anta atau antum? Pada ustadz, mana yang lebih sopan? Anta atau antum? Antum. Ada wibawanya di situ, ada rasa sopannya di situ. Maka ketika ada orang tua yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita dengar, kita mengucapkannya bagaimana jawabnya? Yarhamukallah atau yarhamukumullah, dua-duanya enggak masalah. Tapi kalau pakai yarhamukumullah juga lebih baik, bukan berarti pahalanya lebih banyak, tapi dalam hal adab saja lebih baik. Kita tarik lagi permasalahannya, bagaimana kalau kita salamnya hanya kepada satu orang? Ya assalamu alaikallah atau assalamu alaikum. Assalamu alaika atau assalamu alaikum. Satu orang. Kum artinya kalian. Ka artinya kamu satu orang. Kita mengucapkannya assalamu alaika atau assalamu alaikum. Assalamualaikum, tetap assalamualaikum. Kalau perempuan, ayo. Perempuan ini kali ini untuk laki-laki. Untuk perempuan beda lagi. Untuk perempuan kunna. Ayo, assalamualaikum atau assalamualaikunna. Maka nggak usah bingung-bingung. Kita pakai assalamualaikum semua nggak masalah. Bersin pun begitu. Kita jawabnya yarhamukallah juga nggak masalah. Kecuali yang bersin 100 orang. Barengan acing semua mengucapkan alhamdulillah, kata jawabnya yarhamukumullah gitu. Kalau 100 orang yang bersin, kalau satu orang kita mengucapkan yarhamukallah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Ustadz Adam. Semoga jawabannya tidak memuaskan, agar supaya besok minggu depan datang lagi dan bertanya lagi, ikut taklim lagi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau ini sudah puas, berarti besok nggak ada tanya lagi, nggak datang ikut kajian tafsir Ustadz Adam lagi. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini alhamdulillah sudah selesai, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum kami salam, apabila dari saya selaku pembawa acara ada kesalahan dan kekhilafan dalam tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.